Perkenalkan, nama saya Kisha Yuni. Saya sekarang mahasiswi Universitas Riau, kebetulan semester 8. Untuk aktivitas sehari-hari saya itu sebagai pengusaha, kebetulan kantongan kunci Tanjak itu di nama usaha Sovantik. Untuk saya tertarik di dunia usaha itu pada tahun 2018 awalnya waktu saya melakukan pengabdian di Desa Bokor, dan di situ saya banyak terinspirasi untuk buka usaha, dan juga ya sebagai anak kos tentunya banyak gitu ya kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, dan dengan buka usaha mungkin juga di samping membantu orang lain kita juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita gitu sebagai tambahannya. Sovantik itu awalnya itu adalah sebuah bisnis plan. Awalnya itu cuman ikutnya waktu tahun 2018 pas ikut lomba itu ya udah Sovantik, jadi banyak apresiasi juga dari dewan jurinya. Kebetulan kemarin tuh kami juara 1 untuk Sovantik gitu. Kalau untuk di Sovantik sendiri itu kami mengedepankan kearifan lokal untuk budaya Melayu. Jadi di Sovantik sendiri itu produknya masih satu, yaitu gantungan kunci Tanjak, karena kami di samping usaha juga ingin melestarikan budaya lokal gitu, khususnya di Kota Pekanbaru. Kalau untuk Sovantik itu bahan utamanya itu kita pakai kotak susu ya. Awalnya kan terinspirasinya karena waktu itu saya sering pagi-pagi itu datang kuliah, terus lihat teman-teman pada nongki-nongki gitu ya, minum susu gitu. Jadi sampahnya tuh dibuang ke tong sampah, malahan ada juga yang buangnya tuh sembarangan. Jadi mikirnya kayak gitu tuh kayak ada kasihan gitu juga lihat tukang bersih-bersih di kampus itu buat ngutipin sampah gitu. Jadi ya udah coba ambil satu kotak susu tuh dibawa pulang gitu, dan saya pun juga bawa kotak minum susu juga, tapi susu saya tuh kotak susunya tuh saya bawa pulang gitu, jadi nggak ada dibuang ke tong sampah situ. Jadi coba eksperimen awalnya itu kayak buat sejenis gantungan kunci juga, tapi nggak gantungan kunci Tanjak gitu, kayak dompet-dompet atau apa gitu. Rupanya bagus gitu, ditawarin ke teman-teman, banyak yang suka. Jadi maka dari itu awalnya dari situ tuh kayak langsung lah itu tuh jadiin pola buat Sovantik, dan rupanya itu kayak bagus gitu. Jadi kan itu juga dapat mengurangi sampah juga gitu, membantu. Kalau yang membedakannya, kalau kita ketahui ya, kotak susu kan di dalamnya ada aluminium gitu ya. Kalau misalnya dia terkena air pun dia nggak akan mudah rusak, terus juga nggak mudah copot, karena juga kami juga pemilihan bahan-bahan serta untuk kualitasnya itu memang berdasarkan price juga, berdasarkan harga, dan itu memang kami pilih yang terbaik kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita gunakan contohnya seperti kayak kardus atau barang-barang yang lainnya itu maka akan cepat rusak, karena kan di samping kita buka usaha kita juga harus mengedepankan untuk pelayanan konsumen, gimana konsumen itu bisa puas dengan produk kita yang kita tawarkan, seperti itu. Awalnya itu lihat iseng-iseng ya, sebenarnya itu tuh waktu saya ada event waktu di Jogja, itu kebetulan cari souvenir awalnya. Jadi ketemu sama beliau waktu itu, ya ternyata ibu tuh juga kehidupannya, perekonomiannya tuh juga agak susah gitu, apalagi cuman perajin batik gitu kan, khususnya di Kota Pekanbaru. Kadang ya ada yang beli, kadang ya tidak sama sekali. Waktu itu juga beli batik ibu tuh buat dibawa ke Jogja. Harga batiknya nggak mahal sih, kemarin tuh cuma 50.000, ada yang 100, tergantung motifnya juga kita maunya pengennya apa. Jadi dari situ kayak kepikiran gimana ya kalau misalnya batik ini tuh buat dijadiin kayak gantungan pelapisin luar gantungan kunci gitu. Jadi bisa nih kayaknya buat lanjutin usaha Sovantik. Dari situlah tergerak hati buat benar-benar gitu buat lanjutin usaha Sovantik ini. Kayaknya bisa membantu ibu tuh juga, atau pengrajin batik yang lainnya yang ada di Kota Pekanbaru, seperti itu. Kemarin itu sih kami jujur ya, kalau semua mahasiswa kan nggak punya modal ya kan. Kalau bahasanya itu ya kalau buat makan aja udah syukur gitu, apalagi buka usaha itu kayak suatu yang membunuh diri sendiri lah gitu, apalagi kalau misalnya usahanya tuh terbilang besar gitu, langsung membludak besar gitu. Jadi kami itu waktu itu per tim itu ada 4 orang, jadi kebetulan saya sendiri perempuan, dan waktu itu di bawah anggota saya juga ada cowok, tapi 3 orang gitu. Jadi kami berempat buat tekatin buat jalanin usaha itu. Awalnya cuman kami cek-cek dari uang makan gitu. Itu tuh waktu itu awalnya modalnya 200.000. Itu buat beli kain, dan itu juga kami coba cari kotak susu juga waktu itu. Join juga dengan tempat-tempat jualan jus gitu, juga kami yang ngutip sendiri gitu. Jadi sekarang ini harapan terbesarnya kami nggak hanya ingin kalau misalnya gantungan kunci Tanjak itu nggak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga bisa ke luar negeri. Kebetulan kemarin tuh pemasaran kami juga udah sampai ke London gitu. Jadi ya insya Allah mungkin nantinya kedepannya bakalan ditingkatin lagi gitu.